again, aku mau tekanin bahwa investing itu bukan sprint, itu bukan sekedar lari 100 meter gitu ya, tapi ini tuh maraton. Meaning kita tuh harus punya nafas yang kuat gitu ya. Ketika kita berinvestasi, salah satu hal yang bisa membuat kita bertahan itu adalah kemampuan kita untuk mengatur pace gitu ya, nafas kita sesuai dengan track yang kita hadapin dan tujuan investasi kita. Karena kan kadang-kadang kalau mungkin teman-teman yang lari ya, mungkin teman-teman tahu medannya kalau beda, mungkin kita harus punya strategi yang berbeda juga kan kalau berlari. Sama aja ketika kita berinvestasi. Kalau misalnya kita berada di market yang berbeda atau kita ada dalam satu situasi dan kondisi ekonomi yang berbeda, mungkin strategi kita juga harus diganti gitu, strategi kita harus berubah. Makanya sebenarnya investasi itu bukan cuma satu kali doang gitu ya, bukan cuma satu hari doang, profitnya bukan cuma satu minggu doang, bukan cuma satu bulan doang, tapi it's a lifelong game. Jadi teman-teman harus memiliki nafas yang kuat gitu ya. You're going to invest most likely for the rest of your life. Jadi teman-teman harus memiliki kemampuan untuk mengatur pace dan nafas kita sesuai dengan tujuan investasi kita gitu. Nah, ini next section-nya, ini aku akan lebih banyak ngomongin soal portfolio. Jadi ini adalah bagaimana cara kita mengatur portfolio investasi individu kita atau personal gitu ya. Nah, ini adalah human life cycle. Yang di kiri ini aksisnya atau sumbunya itu adalah pemasukan. Yang di bawah ini adalah age ya atau umur. Jadi kalau misalnya kita lihat, sebenarnya pemasukan kita ini kan mungkin berawal gitu ya saat kita lulus high school gitu ya atau SMA. Biasanya kita setelah SMA kan kita udah mulai ada beberapa sumber pemasukan, mungkin kita usaha atau mungkin kita punya side job gitu ya ketika kita kuliah. Nah, ini kan kita akan terus berada dalam fase mengumpulkan dana atau akumulasi gitu ya sampai kita tuh berusia sekitar awal 50 tahun gitu. Nah, ketika kita masuk mulai usia 50, kita mulai mikir itu kan pensiun, nanti kalau misalnya kita punya warisan kayak gimana. Nah, ini adalah fase kita melestarikan kekayaan yang kita miliki. Kita lestarikan, kita usahakan untuk berkembang terus sampai kita memiliki dana pensiun yang cukup, terus kita memiliki warisan juga yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Jadi ini adalah fase pensiun, biasa kita mulai pensiun di usia 65 gitu ya, usia 65 sampai semoga teman-teman berusia panjang semuanya di sini. Jadi ini ada 3 fase dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah fase pengumpulan dana, fase ngumpulin. Yang kedua adalah fase kita mulai mikirin soal pensiun, di mana kita mulai melestarikan yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah fase pensiun, di mana kita punya masukan pasti berkurang terus, dan kita akan lebih fokus untuk mewariskan harta yang kita miliki. Nah, jadi yang tadi itu kita tuangkan dalam suatu bentuk piramida gitu ya. Jadi itu sebenarnya sama sih. Jadi ketika kita berada di dasar piramida kita, pertama-tama yang harus kita lakukan tuh sebenarnya adalah perencanaan tujuan keuangan kita. Sebenarnya apa aja sih tujuan keuangan yang kita ingin capai? Yang kedua adalah pengenalan risiko dan strategi kita ketika berinvestasi. Ini tuh sebenarnya harus dilakukan by each and everyone ya. Ini tuh personal banget karena setiap orang memiliki risk yang beda-beda juga profilnya. Nanti kita akan sedikit lebih bahas lagi kenapa. Terus yang ketiga adalah cash management dan budgeting. Ini juga penting banget karena ketika teman-teman nggak punya cash management yang baik, most likely teman-teman akan kesulitan gitu ya mengatur dana yang disisihkan ketika teman-teman mau berinvestasi atau mau nanti punya bisnis sampingan atau nanti mau mulai punya rumah gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya cash management and budgeting itu lumayan penting juga kita akan ketika kita berada di dasar life cycle kita. Terus yang keempat adalah debt management. Kenapa aku taruh di sini? Karena sebenarnya sebelum kita mulai berinvestasi, kita harus bisa mengelola utang kita dulu dengan baik gitu ya. Lalu yang kelima adalah basic tax planning. Jangan lupa bahwa kita harus selalu taat pajak, karena kalau misalnya enggak, most likely dendanya akan lebih mengganggu gitu ya daripada jumlah pajak yang harus kita bayar kepada negara. Lalu naik sedikit ke fase lindungi gitu ya. Ini adalah fase proteksi. Kita harus mulai mikirin soal protection dalam diri kita gitu ya. Pertama adalah setting up emergency fund atau dana darurat. Yang kedua adalah perencanaan asuransi. Ini asuransi ini hidup dan kesehatan ya. Jadi apalagi kalau teman-teman punya tanggungan gitu ya, yang bergantung hidupnya sama teman-teman, then you have to think about life insurance. Karena kalau misalnya teman-teman nggak ada sebagai pencari nafkah utama gitu ya,
mereka kan tetap harus melanjutkan hidup. Jadi ini adalah salah satu aspek penting juga yang harus kita pikirin. Dan yang ketiga adalah peningkatan savings rate. Di sini kita mencoba untuk meningkatkan rasio gitu dari tabungan kita yang kita bisa sisihkan untuk berinvestasi. Nah, selanjutnya ini adalah fase akumulasi. Ini adalah di mana kita berusaha untuk mengembangkan kekayaan yang kita miliki. Yang pertama, kita set up portfolio investasi. Yang kedua, ini misalnya kalau kita mulai mau berpikir soal home ownership gitu ya, kepemilikan rumah. Jadi ini juga ada di fase ini. Lalu kita juga mulai membangun gitu ya portfolio pensiun atau dana pensiun kita. Lalu yang keempat, misalnya kalau kita mau mulai side hustle atau bisnis sampingan nih juga kita mulai dalam fase ini. Lalu yang keempat adalah fase melestarikan. Jadi di sini kita mulai mikir soal passive income kita. Apakah kita mau punya bisnis yang ngasilin passive income, ataukah kita mau punya investment yang bisa ngasih kita passive income gitu. Misal kalau kita punya obligasi itu kan sebenarnya kuponnya bisa di passive income kita. Terus yang kedua, misalnya kita mau memaksimalkan dana pensiun yang kita miliki, gitu. Kita mau investing di aset-aset kelas lain yang lebih misalnya high yield gitu. Terus lalu selanjutnya ini adalah perencanaan pajak kita untuk kita pensiun dan mewariskan harta kita. Jadi ini next life cycle-nya yang terakhir itu adalah waris gitu ya. Jadi di sini kita mulai berpikir soal perencanaan warisan, hibah, dan wealth transfer, lalu penjagaan dana pensiun. Jadi jangan sampai dana pensiun yang kita udah kumpulin capek-capek gitu ya dari fase ini naik ke sini, jangan sampai dana pensiunnya itu hilang. Misalnya kita taruh di investasi bodong atau mungkin kita taruh di risky assets gitu ya. Jadi di fase ini tuh kita harus lebih bisa menjaga dana pensiun kita supaya bisa tetap bertahan gitu ya selama kita pensiun nanti. Nah, lalu ketika kita mengelola investasi kita secara personal, itu sebenarnya artinya tuh kita mencoba gitu ya, memilih dan mengelola komposisi kelas aset yang kita miliki dalam satu portfolio kita gitu ya, untuk mencapai tujuan keuangan. Tujuan keuangannya itu bisa banyak, bukan cuma satu. Makanya sebenarnya portfolio investasi itu sebenarnya teman-teman bisa punya banyak, bisa teman-teman bagi misalnya berdasarkan time frame atau berdasarkan tujuan gitu. Jadi itu sebetulnya bisa banyak banget. Dan lalu kita tuh ketika kita memilih komposisi aset, kita tuh harus ingat bahwa ini tuh sebenarnya kita harus milih return yang paling optimal, tapi dengan tingkat risiko yang paling minimal gitu tuh. Jadi kita nggak perlu ambil unnecessary risk. Jadi kita reduce unnecessary risk as much as possible. Gitu. Jadi intinya kita tuh mau menyesuaikan investasi kita sesuai dengan modal, tujuan investasi, time frame investasi, dan profil risiko kita. Gitu. Nah, resiko tuh apa sih sebenarnya? Resiko ini adalah kemungkinan adanya kejadian yang di luar ekspektasi kita, yang kita nggak expect gitu ya, nggak kita sangka-sangka. Sehingga hal tersebut menyebabkan hasil kita tuh nggak sesuai gitu ya dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini tuh tadi kan kita ngomong sedikit gitu ya soal profil resiko. Sebenarnya kalau teman-teman mau mengambil suatu resiko investasi, teman-teman bisa pakai 3 ukuran ini gitu ya. Pertama, kita lihat risk appetite kita. Apakah kita mau untuk ngambil resiko ini atau enggak? Ini tuh berakibat sama pemilihan kelas aset dan pilihan investasi yang kita mau ambil. Ini tuh ditentukan sama mental sama psikologis kita. Karena ini nggak lebih berhubungan sama angka gitu. Ini tuh lebih berhubungan sama sebenarnya secara mental sama psikologi kita tuh kuat nggak sih ambil resiko ini, mau atau enggak gitu. Dan yang kedua adalah risk capacity, di mana ini tuh kita bertanya modal dan kekayaan kita tuh sanggup atau enggak untuk nanggung resiko ini. Nah ini tuh disesuaikan sama kondisi dan situasi hidup kita ya, life cycle. Misalnya kayak gini, apakah sensible gitu ya untuk suatu pensiunan misalnya naruh seluruh dana pensiun mereka gitu di cryptocurrency gitu kan. Itu kan sebenarnya kapasitasnya nggak sesuai gitu dengan apa yang dia bisa tanggung gitu kan. Kalau misalnya hilang semua gimana? Ya habis dong dana pensiunnya dia. Jadi itu risk capacity itu sebenarnya lebih berkaitan dengan angka dan kemampuan finansial kita. Jadi bisa aja orangnya mau ambil resiko tapi nggak bisa gitu ya ambil resiko. Risk capacity yang nggak nyampe. Jadi itu bisa banget. Dan yang ketiga adalah risk tolerance. Jadi risk tolerance ini adalah batasan kita sebenarnya. Sampai mana sih kita kuat untuk menanggung resiko tersebut. Di sini kita mempertimbangkan both appetite dan capacity kita. Jadi kita ngelihat apakah kita mau atau enggak ambil resikonya dan bisa atau enggak. Kalau iya, kita tentuin
batas toleransi resikonya tuh yang mampu ditanggung tuh seberapa. Makanya sebenarnya aku selalu bilang bahwa risk profile ini tuh sebenarnya sangat bergantung sama personal decision masing-masing orang. Nggak ada yang bisa ngasih tahu kamu tuh risk profile tuh sebenarnya ini ya. Karena sebenarnya kondisinya tuh beda-beda banget kepada semua orang. Bisa aja orang tuh punya kapasitas yang besar untuk ngambil suatu resiko gitu ya. Misalnya dia punya, modalnya gede banget, tapi dia nggak mau misalnya naruh dananya di cryptocurrency atau di saham karena dia nggak punya risk appetite ke sana. Itu bisa banget. Jadi sebenarnya ini tuh benar-benar teman-teman ketika mempertimbangkan profil resiko teman-teman masing-masing, you have to decide it for yourself gitu, nggak bisa tanya orang lain karena semua kondisi hidup masing-masing itu kan beda-beda semua gitu. Nah, ini adalah satu contohnya ya. Jadi ini adalah Rara gitu ya, teman kita si Rara ini tuh punya dana kas sebesar 10 miliar gitu tanpa hutang. Ini warisan dari orang tuanya. So no risk at all gitu ya. Tapi dia tuh orangnya risk averse, dia nggak suka risiko dan dia tuh hidupnya tuh hemat gitu ya. Dia tuh misalnya pengeluarannya sebulan cuma 25 juta rupiah dan tiap bulannya tuh hidup dan gaji tuh sekarang 30 juta rupiah. Jadi sebenarnya masih ada surplus. Dan dia tuh nggak suka investasi yang sifatnya tuh spekulasi gitu ya. Jadi dia tuh lebih senang yang pasti-pasti aja. Misalnya dia mau milih obligasi untuk ngembangin dananya. Apakah bisa? Ya bisa aja karena walaupun dia tuh able to take risk gitu, dia tuh nggak willing untuk take risk. Dia tuh punya risk capacity yang besar, tapi dia tuh risk appetite-nya kecil gitu ya. Dan sebenarnya secara passive income juga cukup banget untuk menghidupi dia. Jadi itu sebenarnya nggak masalah gitu kalau teman-teman memiliki situasi seperti ini gitu. Nah, unfortunately, banyak orang yang nggak seberuntung Rara gitu ya. Jadi dia nggak punya modal yang sebanyak Rara untuk mencapai semua tujuan financial mereka gitu. Nah, itu adalah kenapa beberapa orang rata-rata, in fact, kalau di Indonesia, harus memilih investasi dengan potensi imbal hasil yang lebih besar untuk mencukupi tujuan investasi mereka. In which, makanya mereka memilih investasi yang lebih beresiko gitu. Nah, ini misalnya teman kita lagi nih, namanya Robby. Robby ini umurnya usianya 35 tahun gitu ya. Penghasilannya 15 juta rupiah sebulan, total pengeluarannya dan rumah tangga sebesar 5 juta rupiah gitu. Nah, cicilan rumahnya sebesar 6 juta rupiah, lalu untuk diberikan orang tuanya sebesar 3 juta rupiah, lalu sisa 1 juta rupiahnya untuk menabung dan investasi. Nah, tujuannya itu punya dana pensiun sebesar 4 miliar rupiah di usia 65 tahun, dana pendidikan anak sebesar 150 juta rupiah. Makanya kalau misalnya gini harus dong dia nyari instrumen yang bisa memberikan return yang lebih maksimal. Nah, kalau misalnya kita hitung gitu ya. Kalau Robby investasinya itu sebesar 1 miliar rupiah per bulan selama 30 tahun dengan bunga 6% per tahun ya, compounded annually, maka dia tuh akan mendapatkan hasil sebesar 979 juta di akhir masa pensiunnya. Berarti kan nggak cukup kan, karena kan dia kan maunya 4 miliar gitu ya. Namun gitu ya, jika dia investasi dengan jumlah yang sama dengan return sebesar 10% compounded annually, maka dia akan mendapatkan hasil sebesar 2 miliar rupiah gitu di akhir masa pensiunnya. Makanya kan sebenarnya kan kalau beda 4% aja tuh kan lumayan gede gitu ya impact-nya. Makanya kenapa tuh orang banyak gitu yang lebih memilih instrumen potensi ya yang lebih beresiko gitu ya. Tapi punya potensi return yang lebih besar karena kebutuhan financial mereka tuh menuntut demikian gitu kan. Apalagi kalau ini cuma 10% gitu kan. Jadi apalagi kalau misalnya dia lihat, misalnya ada investasi kripto nih, sehari bisa 25%. Nah, makanya dia kan tergiur dong pasti kan. Karena kalau misalnya dilihat-lihat, kalau bunganya 6% setahun, nggak cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan dia secara financial gitu. Makanya dia pilih instrumen dengan potensi return lebih besar, tapi potensi risknya juga lebih besar gitu. Nah, ini bisa teman-teman tanggulangi gitu ya dengan meningkatkan savings ratio teman-teman atau rasio menabung. Jadi, savings ratio ini adalah tingkat dana yang kita sisihkan untuk mencapai tujuan finansial dan investasi teman-teman. Jadi, ini tuh asalnya tuh dari disposable income setelah dipotong kebutuhan sehari-hari dan pembayaran kewajiban teman-teman. Pembayaran kewajiban teman-teman tuh contohnya apa? Contohnya utang gitu ya. Jadi, ini tuh sebenarnya utang itu harus didahulukan dulu karena utang itu kalau misalnya menggulung malah jadi senjata buat kita karena utang pun juga ada compounded interest-nya. Jadi compounded interest itu bukan cuma working for us, tapi juga bisa working against us. Jadi kita harus hati-hati soal itu.
Nah, dalam kasusnya Robi gitu ya, kalau misalnya dia ningkatin aja savings ratio-nya Rp500.000 aja per bulannya, dengan return yang sama 6%, dia tuh masih akan dapat uang sebesar 1,4 miliar gitu ya di akhir masa pensiunnya. Ini pun compounded-nya annually gitu ya, bukan per bulan. Makanya kalau misalnya kita tuh ningkatin savings ratio kita untuk mencapai tujuan financial kita, biasanya tuh ini akan bikin kita harus ngambil resiko tuh nggak harus lebih ngambil resiko gitu ya. Jadi itu lesser risk dah yang kita harus take gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya kesempatan untuk meningkatkan savings ratio, itu bagus karena kita tuh cenderung nggak harus ngambil investasi yang lebih beresiko untuk mencapai tujuan financial yang kita inginkan gitu ya. Jadi kita nggak harus nyari return yang makin gede yang makin gede. Nah, ini tuh salah satu jebakan juga ya. Kenapa? Aku tuh sebenarnya rada bingung di Indonesia tuh banyak orang-orang yang masuk usia 40 gitu, masuk usia 50, malah mereka tuh ngambil investasi yang lebih beresiko gitu kan. Karena mereka baru nyadar, oh sebenarnya tuh kebutuhan saya tuh banyak banget gitu ya. Malah bukan semakin tua risk tolerance-nya tuh semakin tua risk tolerance-nya makan semakin naik gitu kan. Padahal sebenarnya risk capacity-nya tuh kalau semakin tua tuh semakin turun. Jadi teman-teman jangan sampai kebalik gitu ya. If you're young especially, then that means you can take more risk in your investment. Tapi kalau misalnya teman-teman udah mulai masuk masa senior gitu ya, udah mulai menua, that means risk capacity teman-teman tuh harusnya turun bukan naik gitu. Nah, karena memang benar, not all financial products are created equal. Nggak semua produk-produk financial ini tuh sebenarnya sama. Jadi itu kita harus hati-hati juga ketika kita memilih gitu ya. Kita tuh mesti tahu kenapa sih ada investasi gitu ya, investasi yang returnnya bisa tinggi banget, dan ada investasi yang returnnya tuh kecil banget kayak obligasi atau deposito gitu ya. Mungkin kan teman-teman lihat gitu ya, oh ini kalau P2P kok bunganya bisa tinggi banget sih gitu kan, misalnya bisa ngasih 20% setahun misalnya, atau bisa ngasih 24% setahun. We have to know about risk premium gitu ya. Risk premium ini adalah tambahan potential return yang kita dapatkan ketika kita memegang kelas aset yang lebih beresiko dibandingkan risk-free assets gitu ya. Jadi ini adalah risk premium. Sebenarnya kalau kita mendapatkan potential return yang lebih besar itu karena kita menanggung risiko yang lebih besar juga gitu. Jadi kalau di Indonesia risk-free asset itu perbandingannya adalah SBI, suku bunga Bank Indonesia, sekarang tuh sebesar 3,5%. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat any investments yang di atas itu, pasti resikonya tuh akan lebih besar gitu aja. Jadi itu gampang banget. Jadi sebenarnya kalau kita mikir-mikir risk premium ini tuh sebenarnya bukan potential return yang lebih wow gitu ya. Risk premium ini sebenarnya adalah tambahan potential return yang kita dapatkan. Itu kita dibayar gitu ya. Kita dibayar untuk memegang kelas aset yang lebih beresiko. Even saham gitu, even saham, cryptocurrency gitu, semuanya memiliki potential return yang lebih besar karena mereka tuh lebih beresiko. Jadi kita dianggap, oh ini tuh karena kita pegang aset yang lebih beresiko, kita tuh dibayar untuk itu. Jadi itu adalah risk premium sebenarnya. Jadi itulah kenapa ada investasi yang returnnya bisa tinggi banget, dan ada investasi itu yang returnnya kecil banget gitu ya. Jadi kayak deposito atau obligasi. Jadi itu kita mesti tahu soal hal ini. Nah, ketika kita berinvestasi, kita juga harus bisa managing our investment risk gitu ya. Jadi itu sebenarnya investasi itu kan kita punya 3 acuan ini kan, tujuan investasi kita, risk profile kita yang tadi kita udah sentuh sedikit gitu ya, risk appetite, risk capacity, dan risk tolerance, dan time frame investasi kita. Jadi itu kita harus milih instrumen yang sesuai dengan tujuan investasi kita. Karena beda tujuan investasi mungkin berarti instrumen investasinya juga beda gitu kan. Jadi misalnya kayak aku sering bilang, kalau teman-teman punya dana yang teman-teman harus bayarkan misalnya buat uang kos gitu ya, yang mau dibayarin 3 bulan lagi. Jangan taruh di saham, karena kalau misalnya sahamnya turun, kamu nggak bayar uang kos dong berarti. Kalau misalnya nanti pas kamu bayar uang kos, sahamnya turun, kan nggak mungkin kan. Jadi beda tujuan investasi itu teman-teman pilih instrumen investasi yang berbeda, yang sesuai dengan tujuan investasi tersebut. Lalu yang kedua tentu aja kita sesuaikan dengan profil risiko kita ya. Profil risiko, kesanggupan tolerance kita terhadap loss dan risiko kita. Yang ketiga adalah time frame investasi. Jadi kita harus menyesuaikan investasi kita dengan time frame setiap investasi kita gitu. Nah, ini adalah beberapa risk gitu ya yang kita bisa
mungkin kita hadapin gitu ya ketika kita berinvestasi. Yang pertama adalah liquidity risk. Ini adalah kemungkinan bahwa aset yang kita miliki itu nggak bisa dicairkan dalam jangka waktu dekat. Ini bisa terjadi mungkin di obligasi gitu ya, di obligasi perusahaan especially, atau di deposito gitu kan. Kalau misalnya kita cairin, ada penalti yang kita harus bayarin. Nah ini ada juga inflation risk. Inflation risk ini adalah kemungkinan bahwa hasil investasi kita nggak bisa ngalahin tingkat inflasi. Padahal kan the barest minimum itu kan kita harus ngalahin tingkat inflasi supaya jangan sampai nilai uang kita kan digerus sama waktu gitu ya. Yang ketiga adalah reinvestment risk. Ini adalah kemungkinan bahwa aset yang kita miliki harus direinvestasikan pada level yang memberikan return lebih rendah. Ini tuh sering banget kejadian di obligasi, especially dalam keadaan interest rate yang turun ya. Jadi kalau misalnya kita punya obligasi nih yang kita ambil misalnya tahun 2015, bunganya pasti akan diberikan, kupon yang kita punya tuh pasti akan lebih tinggi kalau misalnya kita ambil obligasi sekarang. Jadi misalnya kalau kita punya obligasi yang kita ambil di tahun 2015, bunganya misalnya 10%, terus jatuh tempo tahun ini, terus kita mau ngambil obligasi lain, mungkin kita nggak akan bisa dapat tingkat return yang sama gitu ya. Jadi ini adalah bentuk atau contoh gitu ya dari reinvestment risk. Yang keempat, longevity risk. Ini adalah resiko bahwa kita tuh akan hidup lebih lama daripada yang apa yang kita bisa afford dengan hasil investasi atau tabungan pensiun kita. Jadi ini kita harus hati-hati banget nih. Apalagi kalau kita mau pensiun, kita harus ngitung banget. Jangan sampai kitanya masih hidup, tapi dananya udah habis gitu ya. Jadi kita mesti hati-hati banget. Inilah one of the reasons why I really don't suggest dana pensiun tuh masuk ke risky assets gitu kan. Nanti kalau misalnya kamu yang masih hidup tapi dananya udah habis gimana? Dan kamu mau hidup pakai apa? Kan udah habis dananya. Jadi kamu hati-hati banget, especially for people who are going into usia yang udah nggak produktif lagi. Teman-teman harus ingat banget nih soal longevity risk ini. Yang kelima ini adalah horizon risk. Ini adalah risiko bahwa horizon investasi kita harus dipotong oleh kejadian yang kita nggak perkirakan sebelumnya. Tapi ya ini nggak bisa dipredik lah ya, tapi ini adalah salah satu risiko juga. Misalnya kita punya portfolio saham. Kita punya portfolio saham yang mungkin belum perform gitu ya, misalnya masih floating loss, misalnya masih 5%, masih 10% gitu ya. Nah, ini misalnya kita kehilangan pekerjaan sehingga kita mesti nyariin portfolio investasi saham kita yang padahal mungkin belum perform. Jadi ini adalah salah satu contoh horizon risk. Ini adalah resiko bahwa kita punya portfolio investasi yang harus dipotong sama kejadian yang kita nggak perkirakan sebelumnya, gitu. Yang terakhir ini adalah concentration risk. Ini adalah exposure yang berlebihan terhadap suatu kelas aset ya. Jadi ini tuh bisa aja nggak terlihat, apalagi kalau misalnya aset tersebut dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi yang sama. Misalnya saham Chinese sama commodity stocks. Commodities itu kan biasanya kan depends banget kan sama Chinese economy. Jadi sebenarnya walaupun kelihatannya nggak berkorelasi gitu ya, walaupun nggak kelihatan berhubungan, tapi sebenarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama, yaitu Chinese economic power. Jadi itu adalah salah satu contoh concentration risk juga yang teman-teman harus pikirin gitu ya ketika teman-teman membangun portfolio investasi. Nah, jadi kalau misalnya kita udah tahu resiko-resiko, udah tahu bias, udah tahu beberapa hal yang harus kita hindarin gitu ya ketika kita memilih portfolio investasi, salah satu cara yang paling optimal dan mudah sebenarnya untuk ngurangin bias dan resiko itu sebenarnya adalah diversification. Diversification ini dimana kita tuh menyebar gitu ya, resiko-resiko yang kita punya supaya nggak terlalu concentrated dalam suatu kelas aset tertentu. Nah, sebenarnya banyak banget sih yang ngomong ke aku ya. Sebenarnya kenapa sih harus diversifikasi? Apalagi kalau misalnya uangnya lebih kecil gitu ya. Dananya masih kecil, masih minim banget. Bukannya kalau misalnya kita mau berinvestasi itu lebih untung kalau misalnya kita concentrated portfolio. Benar, it's true bahwa kalau misalnya kita itu berinvestasi, biasanya mungkin ketika kita profit, pasti akan lebih untung gitu kan ya. Tapi juga kita harus ingat bahwa resiko itu juga gede gitu, resiko juga lebih besar. Resiko underperformance keseluruhan satu portfolio itu tuh gede banget kalau misalnya kita tuh punya concentrated portfolio dan suatu kelas aset tertentu itu underperform. Misalnya, nanti ada contohnya sih sebenarnya. Misal kalau kita punya 100% dana kita tuh di cryptocurrency. Jadi kalau misalnya turun 40% gitu kayak kemarin,
that means your whole portfolio juga performance-nya tuh underperform banget gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu punya diversification, kamu bakal lebih tenang gitu, karena kamu tuh lebih nggak khawatir terhadap volatility suatu kelas aset tertentu. Kamu tuh nggak bisa tidur gitu kan, karena mikirin. Jadi you will rest easier lah, you will rest easier, you will sleep peacefully. Terus juga sebenarnya kalau misalnya kita lihat over a longer period of time, portfolio yang terdiversifikasi dengan baik itu harusnya bisa memberikan return yang lebih besar dibandingkan portfolio yang enggak dalam jangka waktu panjang ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya bisa aja kan in the longer run, kalau misalnya kita memanage risiko drawdown kita dengan lebih baik, portfolio kita itu jadi lebih untung karena kita nggak mengalami losses yang mendalam gitu. Dan tentu aja ketika kita diversify, ini tuh membantu kita untuk preserve capital yang kita miliki gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengelola potensi drawdown yang kita hadapin, kita tuh melestarikan dana kita sebenarnya. Jadi kita tuh nggak terlalu kehilangan dana yang terlalu banyak dalam suatu speculation tertentu gitu. Nah, ini ada satu contohnya. Ini simple banget ya sebenarnya portfolionya. I'm sure semua orang tuh sebenarnya portfolionya akan jauh lebih complicated daripada ini. I know my portfolio is much more complicated than this. Kalau misalnya kita lihat kan misalnya portfolio yang A ya, ini tuh sahamnya ada 40%. Returnnya misalnya year to date itu minus 20%. Terus obligasi, misalnya komposisi yang 40%, returnnya tuh 8%. Terus punya money market juga 20%, ini tuh returnnya tuh 5% gitu ya. Kalau kita hitung, ini overall performance-nya itu minus 3,8%. Jadi drawdown-nya di saham masih bisa ketutupan di obligasi dan di money market. Tapi kalau misalnya kita lihat nih ya, komposisinya misalnya sahamnya 50%, terus returnnya tuh minus 20%. Kriptonya tuh sisanya tuh 50%, returnnya minus 20%. Ya udah berarti overall performance-nya portfolionya tuh 20%, minus 20%. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya diversification gitu ya, especially to kelas aset yang nggak berkorelasi, itu akan lebih menguntungkan kalau misalnya kita lakukan dalam portfolio kita. Jadi kita mesti pilih. Biasanya kan kalau saham sama obligasi itu kan nggak beriringan kan. Biasanya kan mereka kan nggak ada berlawanan in most conditions gitu ya. Jadinya teman-teman liatin aja kira-kira mana sih yang bisa membantu managing your risk better in one particular class asset gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya kelas aset yang beresiko, saham dan kripto misalnya, and then the rest of your portfolio harusnya beralih gitu ya ke yang lebih aman gitu ya, lebih aman misalnya obligasi atau money market. Kalau properti, especially aku nggak singgung karena properti ini lebih kompleks daripada financial assets, jadi aku nggak singgung di sini gitu. Ini tuh lebih ke financial portfolio sebenarnya. Nah, ini ada beberapa tips untuk simple risk management in our personal portfolio. Yang pertama, ini tuh kita ngitung drawdown-nya. Drawdown-nya adalah potensi penurunan nilai. Jadi kita ngitung potensi drawdown dan penurunan maksimal dari setiap investasi yang kita ambil. Jadi kita hitung, misalnya kalau kita beli saham A, ini potensi drawdown-nya berapa, penurunan maksimalnya berapa, dan berapa sih toleransi yang saya bisa tanggung gitu kan. Jadi ini balik lagi ke profil resiko kita yang pertama gitu ya. Risk appetite, risk capacity, dan risk tolerance. Jadi ini tuh harus kita selalu pikirin ketika kita berinvestasi. Yang kedua adalah setting risk tolerance kita. Kita hitung risk tolerance yang kita sanggup tanggung itu berapa. Ini ada sedikit ilustrasinya gitu ya. Jadi ini tuh adalah willingness to take risk-nya, dan ini adalah capacity to take risk-nya. Jadi misalnya kita capacity to take risk-nya itu misalnya rendah, tapi willingness to take risk kita tuh tinggi. Tetap aja kita harus ngambil investasi yang sifatnya lebih konservatif gitu dibandingkan moderate dan agresif. Kita tuh biasanya akan lebih bisa ngambil resiko yang tinggi kalau misalnya kita memiliki capacity to take risk yang lebih tinggi juga gitu. Jadi sebenarnya ini sangat bergantung juga sama kondisi kehidupan kita ya, life cycle, phase of life kita, our financial condition itu kayak gimana. Jadi itu sebenarnya ditentukan banget sama beberapa hal tersebut. Nah, yang ketiga adalah margin of safety. Jadi ini adalah bantalan kita ketika berinvestasi. Ini tuh biasanya kita invest only when we think harganya itu masih di bawah nilai yang sebenarnya atau potensi nilainya menurut perhitungan kita gitu ya. Ini ada sedikit ilustrasinya. Misalnya sekarang market cap-nya 500 million gitu ya, tapi kita hitung fair value-nya harusnya bisa 1 billion. Jadi kita punya margin of safety sebesar 50% gitu. Nah, yang keempat ini adalah cara kita managing volatility dari
investasi tersebut, bagaimana cara portfolio kita merespon volatilitas harga aset tersebut gitu ya. Misalnya apakah dengan cara nyicil, atau apakah dengan cara diversifikasi, atau dengan cara misalnya nunggu gitu ya, belinya ketika koreksi yang dalam gitu. Ini adalah cara kita untuk managing volatility in price gitu ya. Portfolio kita harus bisa nanggung volatility yang terjadi di market gitu. Nah, yang kelima adalah time horizon kita. Ini adalah jangka waktu investasi kita, dan penting banget ya untuk kita ingat bahwa seringkali tuh investasi bisa underperform di bawah time horizon-nya gitu ya. Ketika misalnya saham misalnya di bawah 5 tahun nggak perform gitu ya. Terus the next year bisa perform gitu. Jadi itu sebenarnya sering banget terjadi gitu ya, bukan cuma sekali 2 kali. Bahkan mungkin kita udah nentuin time horizon tertentu, misal 5 tahun, dan tahun tersebut sahamnya tuh underperform. Itu mungkin banget kejadian. Makanya kita harus tetap memperhatikan hal ini ya, terutama untuk kelas aset yang cenderung lebih volatile kayak saham dan cryptocurrency gitu ya. Ini tuh harus banget diingat, dan ini aku punya contohnya. Ini adalah contoh-contoh reksadana saham. Ini aku udah urutin dari yang AUM-nya paling gede. Dari yang AUM-nya paling gede di Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat ini kan ada jangka waktunya tuh. 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, dan year to date. Kalau misalnya teman-teman lihat, yang bisa perform terus-terusan tuh hampir nggak ada. Gitu kan. Jadi kalau teman-teman lihat dalam jangka 3 tahun masih minus. This means if you buy this 3 years ago, kamu bakal minusnya segini gitu loh sekarang gitu ya. Kalau misalnya kamu beli 2 tahun yang lalu, kamu bakal masih minus segini gitu ya. Kalau kamu beli 1 tahun yang lalu, one year ago, kamu bakal punya performance segini. Dan year to date itu segini. Jadi itu ini adalah contoh bagaimana hasil investasi itu kadang nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan ya. Jadi misalnya kan, kalau misalnya teman-teman bilang, oh 3 tahun lagi anakku mau sekolah gitu kan, terus gue taruh dananya misalnya di reksadana saham, ya bisa aja sih. Nanti kalau misalnya pas 3 tahun mau dicairin, reksadananya lagi minus, itu kan possible banget gitu kan ya. Jadi mengelola time horizon dan kesesuaiannya gitu dengan instrumen investasi kita tuh menjadi penting banget, karena ada contoh-contoh kayak gini gitu ya, especially in kelas aset yang sifatnya tuh lebih volatile kayak saham dan cryptocurrency. Jadi you have to be very careful on that gitu. Oke, dan mungkin kita udah masuk ke bagian akhir gitu ya. Jadi ini adalah portfolio protection. Portfolio protection ini adalah pemindahan gains atau profit gitu ya, dari aset yang sifatnya highly speculative ke yang aman gitu ya. Misalnya contohnya kalau kita crypto trading terus kita punya profit, kita pindahin profitnya gitu ya ke obligasi atau ke money market fund atau any other instruments yang memang sifatnya tuh lebih aman, atau mungkin saham gitu ya, kita profit dari saham, oh ya udah kita beliin ke aset yang lain yang kita anggap lebih aman, misalnya kayak tanah atau rumah gitu ya. Jadi ini ada bentuk portfolio protection kita gitu.